pada dasarnya kita tadi sampai di email marketing. Nah, ini salah satu on media yang mungkin kita perlu pertimbangkan juga. Jadi basically sih sebenarnya ini ada dua hal ya. Ini ada apa itu namanya, ada Instagram dan juga YouTube. Tapi sebenarnya yang di sini yang saya share tuh sebenarnya bukan lebih terkait sosial media sebagai medianya, tapi kita as product owner, as entrepreneur, kita mesti lihat apa sih yang nanti akan kita tampilkan ke dalam website kita atau misalnya komunikasi kita. Ini saya ambil contoh dari Toms. Jadi di dalam own media kita mesti nunjukin Toms itu adalah penjual sepatu di Amerika. Di Amerika tuh banyak banget yang namanya brand sepatu, tapi dia tuh punya unique selling proposition. Unique selling-nya dia itu adalah, ini ditulis di atas, we are in business to improve lives. Jadi, mereka itu setiap jualan satu buah sepatu, mereka memberikan satu sepatu lainnya ke negara berkembang untuk supaya anak-anaknya itu bisa sekolah. Gitu. Karena di negara seperti Afrika atau sebagian Asia itu masih banyak orang-orang yang nggak pakai sepatu, dan mereka itu harus jalan di gurun, harus jalan di apa segala macam, kira-kira kayak gitu. Mereka tuh jualan sepatu, jualan kacamata, jualan minuman, kopi ya, kopi dan sebagainya. Itu setiap jualan sepatu ngasih sepatu ke orang lain, setiap jualan kacamata dia ngasih tindakan medis mata untuk memberikan kacamata ataupun memperbaiki operasi mata terhadap orang-orang yang membutuhkan juga gitu loh. Terus dia juga yang di coffee bisnisnya dia, setiap kali dia jualan kopi itu mereka memberikan air bersih ke itunya, ke orang yang membutuhkan. Nah, ini kita bisa contoh nih. Kita memang di own media kita atau misalnya di media yang kita kuasain sendiri itu kita mesti punya voice, kita mesti punya unique selling proposition. Kita mesti punya story di dalam situ. Beda kita sama yang lain apa sih kira-kira gitu. Nah, tentunya sih ini nggak bisa berlaku untuk barang komoditi. Kalau barang komoditi itu yang penting harga, kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalnya masuk ke market konsumen itu pasti bisa diberikan cerita. Karena kalau misalnya enggak, Aqua nggak akan mungkin sebesar sekarang. Dan dulu waktu Aqua pertama kali jualan pun diketawain. Tapi sekarang kita lihat, mostly di mana-mana air galon Aqua. Top of mind orang itu membeli minuman botol, air minuman kemasan itu Aqua. Nah, itu kan membedakan Aqua dibanding yang lainnya. Ini ada contoh lain juga dari 1%. Jadi ini YouTube ya. 1% ini sebenarnya menjual istilahnya kayak bimbingan psikologis. Jadi dia tuh kayak sekumpulan psikolog muda dan psikiater muda yang menjual jasanya melalui digital. Jadi dia tuh membuat konten, Pak. Membuat konten-konten gitu ya. Ini dilihat sampai 2,4 juta orang, 1 juta orang, 900.000 orang, 700.000 orang. Jadi dia membuat konten-konten ini, orang-orang tertarik, lalu orang-orang yang tertarik itu, kalau misalnya mereka punya problem, mereka akan ngontak dan juga mendapatkan bimbingan atau konseling, kira-kira seperti itu. Nah, ini hal-hal yang bisa dibangun di atas own media kita, kira-kira seperti itu. Nah, terus juga ada juga yang namanya influencer marketing. Influencer marketing itu bagaimana kita bisa menginfluence orang nih melalui media-media kita, kira-kira seperti itu. Nah, jadi selanjutnya, jadi yang kedua ada yang namanya earn media. Jadi pertama itu ada yang namanya own media, lalu kita pindah ke earn media. Earn media ini kita dapatkan. Jadi kita sebenarnya kalau misalnya seperti Pak Lukas, kebetulan saya udah kenal lama banget sama Pak Lukas. Pak Lukas nih ahli animasi, ahli IT, terus kemarin pas kita diskusi menarik, terus akhirnya saya di-invite ke sini gitu. Saya kalau misalnya katakanlah dicolek, saya mau bangun platform nih, siapa yang kira-kira terbaik ya di sini? Saya akan refer Pak Lukas. Kenapa? Pertama, saya udah kenal lama. Kedua, Pak Lukas tuh trusted. Ketiga, barang-barangnya Pak Lukas juga sudah dicoba, sudah dipakai oleh banyak orang. Nah, itu adalah earn media. Earn media itu bisa di-mention di publikasi, bisa di-mention seperti saya ini, saya sedang mention Pak Lukas ke rekan-rekan kalau misalnya mau membuat enterprise aplikasi apa segala macam, ke Pak Lukas aja. Beliau ahli. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang kita bisa dapatkan dalam tanda kutip nih secara gratis. Gitu. Jadi kalau kita membangun istilahnya
nama kita atau misalnya brand kita dengan baik, itu nanti akan juga menghasilkan buat kita juga. Tapi ini juga ada yang namanya organic search result, nanti kita bahas di belakang. Nah ini kira-kira earn media ini seperti ini nih. Jadi dia jualan kue gitu ya, terus habis itu, saya disebut nih di Tempo, saya disebut di Kompas, kayak gitu-gitu. Contohnya seperti ini. Jadi ini adalah earn media. Kumparan itu selalu cari berita. Dia itu nulis tentang 5 toko bunga terbaik di Jakarta. Kebetulan kemarin saya lagi marahan nih sama istri gitu. Jadi istri saya lagi masuk ke dalam berobat kayak gitu tuh saya klik gitu loh. Saya cari dan saya benar-benar beli dari sini nih. Dari sorry nggak kelihatan. Dari Flower Advisor ada yang paling bawah tuh kalau teman-teman kelihatan. Karena ini kan ada 5 nih, itunya ke bawah. Karena saya percaya sama Kumparan, terus habis itu nomor satunya Flower Advisor. Begitu saya masuk ke dalam websitenya Flower Advisor, kok mudah. Bisa istilahnya bisa transaksi pakai virtual account lagi. Jadi pakai BCA, saya langsung transfer gitu loh. Nah, jadi begitu kita di-cover oleh media, itu akan menarik banget. Gimana caranya di-cover oleh media? Ya, satu, review kita mesti bagus. Dua, kita sering disebut sama orang, atau misalnya muncul di review. Tiga, orang-orang atau audiens kita, konsumen kita itu merating kita itu dengan 4 bintang, 5 bintang, dan sebagainya. Nah, itu akan muncul di sini. Nah, sebelah kanan, ini ada Traveloka, karena Traveloka ini juga, ini kan dia jualan transportasi, ya, tempat menginap, ya, tapi ada aktivitas dan hiburan. Gitu. Nah, restoran di Jakarta Selatan ini menjadi tempat hits anak muda. Ada Tribans, ada Le Quartier. Jadi di sini kita bisa lihat nih apa itu namanya? Wah, kalau misalnya mau ngehits karena kaum Generation Z sama millennials tuh mereka seneng banget yang hits kan, ada tempat baru datengin, ada tempat baru datengin. Nah, ini mungkin bisa jadi referensi kira-kira kayak gitu. Oke, sebelum maju lagi, ini kita maju dulu Pak Lukas tentang earn media atau ada yang mau dibahas? Dekat untuk ini sekitar 20 menit lagi, kita bisa skip lebih cepat mungkin Pak ya, karena ada pertanyaan yang nanti perlu dibantu dijawabkan. Silakan baik. Pak. Jadi saya majukan dulu Pak ya. Nah, jadi gini Pak, earn media itu ada juga yang namanya search engine optimization Pak. Nah, Bapak pasti pakai Google kan? Google itu bagaimana kita bisa di list di sini, Pak. Ini terus terang adalah never ending battle. Never ending battle itu artinya peperangan yang tidak pernah selesai. Kenapa? Karena Bapak punya toko bunga, besok sebelah juga punya toko bunga. Bapak jualan hari ini 10, dia sebelah jualan 12 gitu loh. Terus dia di review lebih bagus gitu loh. Nah, jadi konteksnya kita harus masuk ke sini ya. Tapi selain masuk ke sini, mungkin kita juga bisa sharing ke ke sharing tentang berita kita ke Kumparan, ke IDN Times, ke Kompas, ke yang lain-lain, kira-kira seperti itu, supaya mereka juga recognize kita, gitu. Nah, untuk masuk ke sini ini ada teknik khusus juga sih untuk SEO. Oke, terus itu earn media, lalu kita masuk ke dalam paid media. Di digital, kita kalau misalnya nggak muncul di sana Pak, nggak apa-apa, kita bisa beli Pak. Kita bisa bayar supaya muncul kayak kira-kira kalau di konvensional nih di kanan nih. Kanan ini kita bisa ngelihat yang namanya out of home media. Di digital juga ada kayak ginian Pak. Kalau kita jalan-jalan di jalanan nih, kita akan lihat hal-hal seperti ini. Tapi kalau kita sekarang jalan-jalan di kompas.com karena kita digital kok, jalannya kan di Kompas, di Detik, di yang lain-lain ya Pak ya. Itu ada banyak etalase juga di sana. Itu kira-kira seperti ini. Ini contoh dari merdeka.com. Ada beritanya nih, Jeff Bezos pecah rekor jadi orang terkaya pertama di dunia dengan harta 2.929 triliun. Tapi kita lihat nih, rame banget nih Pak. Saya mau baca ini tuh saya ke distract tentang ini nih, ada Lazada. Di atas ada Lazada. Di sini ada Spotify nih Pak. Di sini ada etalase. Ini saya coba terjemahkan satu persatu. Ini namanya skin ads. Ini belinya langsung. Bisa lewat kita, agensi seperti itu. Ada yang seperti ini juga. Nah, yang seperti ini namanya display ads. Bisa dibeli secara programatik, bisa dibeli juga secara display. Kan hal ini sendiri bisa. Cuman teknisnya agak lumayan, Pak. Jadi mesti bikin banner, mesti bikin akun di Google, mesti bikin ini apa segala macam, masukin kartu kredit, terus akhirnya belanja di sini. Gitu. Kalau kita punya anak-anak muda, suruh anak-anak muda itu, Pak, yang kerja, Pak. Gitu loh. Jadi kita ngurusin yang penting-penting aja, Pak. Gitu. Terus ada juga yang ini, namanya produk katalog. Nah, ini agak lebih rumit.
Karena kita mesti mempersiapkan website kita, katalognya udah lengkap, terus nanti kita bisa sambungkan pakai mesin, nanti akan muncul nih Pak, langsung nih Pak, dengan harga dan gambarnya. Gitu. Dan terus terang, ini adalah barang-barang Pak, yang pernah saya kunjungin, spesifik terhadap halamannya, karena ini yang namanya remarketing. Gitu. Jadi saya ditunjukin Sunresta ini, saya udah punya apa itu namanya raknya, tinggal beli tray-nya, kira-kira gitu. Jadi mereka bisa tahu behavior kita. Saya yakin rekan-rekan di sini pasti juga pernah diikutin iklan-iklan seperti ini. Selain yang namanya display, kalau display kan bentuknya kayak gini tadi Pak, ada gambar ya. Nah, kayak gini ya. Tapi ada juga yang berupa teks. Ini namanya search engine optimization. Search engine marketing. Di sini di dalam hasil penelusuran Google itu banyak juga Pak. Ini ada yang namanya SEM, search engine marketing. Nah, kita lihat nih ada tulisannya ad nih, advertising semua. Terus ada yang namanya GMB bisa kita set ya. Jadi ini kita bisa meletakkan nama toko kita, siapa nih, toko bunga Flower Advisor Pak, yang saya beli tadi. Ini saya mencari toko bunga terlengkap Jakarta, dia nomor 1 nih. Kita juga bisa klik maps-nya, jadi kita bisa jalan ke situ. Terus ada juga yang namanya shopping ads Pak. Jadi di dalam penelusuran Google pun bisa ada gambar, bisa ada apa itu namanya nama barangnya, dan bisa ada harga gitu. Nah sekarang kita lihat nih, ini kalau misalnya bisa dibayangkan itu seperti klasikanya Kompas Pak. Jadi apa ya istilahnya kayak list ad, kira-kira seperti itu.